Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang saya hormati Mbak Ica, penyiar radio Mahardika FM, dan para pendengar setia radio Mahardika FM dimanapun berada. Mohon izin, saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar Selasa tanggal 7 Juli tahun 2020 sampai dengan pukul 15.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.855 orang atau bertambah 29 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 194 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 27 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 167 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 217 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 212 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 3 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 11 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 6 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 2 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 3 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 11 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 4 orang atau tetap. 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 6 orang atau tetap. Dan 16. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi meninggal adalah 1 orang atau tetap. Berikutnya adalah penjelasan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar dengan uraian-uraian sebagai berikut. 1. Kasus konfirmasi COVID-19 atau positif. Yang pertama adalah seorang laki-laki berumur 34 tahun, tinggal di Kelurahan Kepanjen Lor. Saat ini masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan kondisi stabil atau baik-baik saja. Hari ini, 7 Juli 2020, telah dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokannya untuk follow up yang pertama ke laboratorium di Surabaya. Ini adalah kasus tanggal 30 Juni yang lalu. Kita tunggu saja hasilnya. Yang kedua adalah seorang perempuan berusia 41 tahun, tinggal di Kelurahan Bendo, bekerja di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Blitar. Saat ini menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan kondisi stabil juga atau baik-baik saja. Hari ini tanggal 7 Juli telah dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokannya untuk follow up pertama ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Ini adalah kasus tanggal 29 Juni yang lalu. Ketiga adalah seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan hasil swab follow up yang keempat masih positif. Hari ini tanggal 7 Juli telah dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan hidungnya ke
Laboratorium COVID-19 Surabaya sebagai follow up yang kelima. Kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan negatif. Ini adalah kasus tanggal 10 Juni, jadi hampir 1 bulan. Yang keempat adalah seorang perempuan berumur 45 tahun dari Kelurahan Rembang, merupakan tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit Blitar Raya. Saat ini melakukan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kabupaten Blitar. Ini adalah kasus tanggal 5 Juli yang lalu. Kemudian perkembangan tentang kasus PDP atau pasien dalam pengawasan. Ada dua informasi. Yang pertama adalah seorang laki-laki berumur 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah mempunyai riwayat perjalanan dari Pasuruan pada tanggal 4 Juli yang lalu. Yang bersangkutan mengeluh demam atau panas badannya sejak 1 minggu. Kemudian ada nyeri telan dan sesak nafas. Masuk rumah sakit pada tanggal 6 Juli di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Hari ini tanggal 7 Juli dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan hidungnya ke laboratorium di Surabaya. Ini adalah kasus tanggal 6 Juli kemarin. Yang kedua adalah seorang laki-laki berumur 54 tahun dari Kelurahan Karangtengah juga, mempunyai riwayat perjalanan dari Surabaya tanggal 22 Juni yang lalu. Kemudian tanggal 25 Juni dia masuk rumah sakit di Rumah Sakit wilayah Blitar dengan keluhan batuk, demam, namun tidak ada sesak. Tanggal 5 Juli kemarin lusa, malam hari, dia dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Hari ini telah dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan hidungnya ke laboratorium di Surabaya. Ini adalah kasus tanggal 6 Juli juga. Yang ketiga adalah kasus orang dalam pemantauan atau ODP. Ada 3 laporan atau 3 penjelasan. Yang pertama adalah seorang perempuan berusia 38 tahun dari Kelurahan Bendo, mempunyai riwayat kedatangan tamu dari Selopuro, Kabupaten Blitar. Tamu ini sering kontak erat dengan kasus konfirmasi di Selopuro, sehingga tamu ini adalah OTG. Pada tanggal 1 Juli yang lalu, orang perempuan 38 tahun itu dari Kelurahan Bendo mengeluh demam atau panas badannya dan pilek. Pada tanggal 4 Juli yang lalu telah dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Hari ini telah dilakukan pengiriman swab tenggorokan dan hidungnya ke laboratorium di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan protokol kesehatan yang utuh. Kasus ODP yang kedua adalah seorang laki-laki berusia 64 tahun dari Kelurahan Bendogerit, mempunyai riwayat perjalanan ke Kota Batu selama 3 hari di sana, yaitu pada tanggal 29 Juni hingga 1 Juli untuk mengikuti seminar dengan peserta dari seluruh wilayah Indonesia. Hari ini tanggal 7 Juli telah dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan dan hidungnya ke laboratorium di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena kondisinya baik-baik saja. Ini adalah kasus tanggal 4 Juli yang lalu.
ODP yang ketiga adalah seorang laki-laki berumur 68 tahun dari Kelurahan Bendogere. Mempunyai riwayat kontak dengan anaknya yang sering bolak-balik atau pergi pulang Surabaya Blitar. Saat ini melakukan isolasi mandiri di rumah dan menunggu hasil pemeriksaan real time PCR atau virus corona dari laboratorium di Surabaya, dan ini adalah kasus tanggal 1 Juli yang lalu. Laporan berikutnya adalah kasus OTG atau orang tanpa gejala. Ada 2 laporan. Yang pertama adalah OTG hasil tracing atau pelacakan tanggal 2 Juli. Didapatkan 26 orang yang merupakan kontak erat atau OTG. Kasus konfirmasi Rembang, Kelurahan Rembang. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala ke arah COVID-19 dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil pemeriksaan swab tenggorokan dan hidungnya di laboratorium Surabaya. Mudah-mudahan saja negatif. Ini adalah kasus tanggal 5 Juli yang lalu. OTG yang kedua adalah seorang laki-laki berumur 47 tahun dari Kelurahan Pelosok Kerep. Pada tanggal 1 Juli yang lalu melakukan rapid test secara mandiri di salah satu rumah sakit Blitar sebagai persyaratan perjalanan ke Kalimantan, yaitu Palangkaraya, dengan hasil reaktif. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala ke arah COVID-19 atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil pemeriksaan COVID-19 di laboratorium Surabaya. Kasus ini adalah tanggal 1 Juli 2020 yang lalu. Demikian Mbak Ica. Baik, terima kasih Dr. Mukhlis. Ini memang dari beberapa informasi ini memang kita masih menunggu ya untuk hasil follow up ya, hasil swab terutama dari beberapa kasus ini. Semua kasus. Iya, dan ya pasti kita doakan moga-moga hasilnya negatif. Amin. Iya, amin. hasilnya Bisa negatif. menuju hijau. Iya. Harapan kita. Betul sekali. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya pada sore hari ini. Terima kasih. Semoga saja makin Amin. melandai ya semuanya jadi negatif. Karena kalau saya bilang positif ini maksudnya positif artinya positif dalam hal baik, bukan positif COVID-nya ya kita dokter berharap ya. hijau. Syaratnya adalah patuh dan disiplin pada protokol kesehatan bagi setiap individu. Iya. Seluruh warga Kota Blitar dan sekitarnya. Baik, amin. Terima kasih sekali dokter. Salam tangguh. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan Terima sampai kasih. jumpa kembali besok ya Sampai dokter jumpa ya. kembali besok.